10 cara nabung seru, nggak bikin bosen, cocok buat IRT yang nggak punya gaji tetap. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah nggak sih ibu merasa kalau uang di dompet itu seperti punya kaki sendiri? Karena baru saja ditaruh, tiba-tiba sudah lari entah kemana. Padahal cuma mampir ke tukang sayur sebentar. Fenomena hari ini memang luar biasa karena harga cabai seringkali lebih pedas dari omongan tetangga. Sementara pemasukan kita sebagai ibu rumah tangga seringnya tidak menentu dan hanya mengandalkan sisa uang dapur saja. Padahal, menurut sebuah artikel di portal keuangan ternama, pengelolaan dana darurat bagi ibu rumah tangga itu adalah harga mati supaya kita tidak pusing kalau ada kebutuhan mendadak yang muncul tiba-tiba di tengah bulan. Jadi, video ini bakal kasih tahu ibu cara menabung yang tidak bikin stres, tapi malah bikin ketagihan, seperti nonton drama Korea kesayangan kita setiap malam. Cara pertama yang seru banget adalah menabung sesuai tanggal kalender, tapi dibalik urutannya supaya tidak terasa berat di akhir bulan nanti saat dompet mulai kritis. Jadi, pada tanggal 1 ibu simpan Rp30.000, tanggal 2 simpan Rp29.000, dan begitu seterusnya sampai tanggal 30, ibu cuma perlu simpan Rp1.000 saja. Teknik ini jenius karena saat dompet mulai menipis di akhir bulan, kewajiban menabung ibu juga ikut mengecil. Jadi tidak bakal terasa mencekik leher sama sekali. Bayangkan saja di awal bulan saat uang masih segar kita langsung potong yang paling besar sehingga sisa hari kita bisa lebih tenang tanpa beban tabungan yang menumpuk. Selanjutnya ada teknik yang saya sebut sebagai jebakan uang terkecil, di mana ibu harus sepakat dengan diri sendiri untuk memasukkan pecahan terkecil di dompet ke dalam celengan. Misalkan setiap kali ibu buka dompet dan melihat ada uang Rp2.000 atau Rp5.000, uang itu haram. Hukumnya dipakai belanja dan harus langsung masuk kotak rahasia. Ini efektif banget buat kita yang sering dapat kembalian dari minimarket. Atau abang tukang bakso yang lewat depan rumah sore-sore saat lapar melanda. Tanpa terasa dalam sebulan, ibu bisa kaget sendiri melihat tumpukan uang biru atau abu-abu yang sudah terkumpul rapi di sana tanpa ibu sadari prosesnya. Tips ketiga ini agak sedikit menantang, tapi seru buat dipraktikkan. Kalau ibu punya grup WhatsApp yang hobi curhat, atau tanpa sengaja bahas urusan orang lain secara mendalam. Namanya adalah denda emosional, di mana setiap kali ibu merasa mengeluh, berlebihan, atau ikut-ikutan gosip yang tidak penting, ibu wajib mendenda diri sendiri sebesar Rp5.000. Uang denda ini bukan untuk dibuang, tapi dimasukkan ke tabungan khusus yang nantinya bisa ibu gunakan buat beli skincare atau hadiah buat diri sendiri. Selain hati jadi lebih bersih dari drama tetangga, saldo tabungan ibu juga otomatis makin gemuk karena setiap kehilafan berbuah investasi masa depan yang sangat nyata. Cara keempat adalah teknik pembulatan harga belanjaan yang sangat logis dan tidak bakal bikin ibu merasa kehilangan banyak uang dalam sekejap mata. Contohnya kalau ibu belanja ke pasar, habis Rp47.500, anggap saja ibu keluar uang Rp50.000 dan sisanya langsung masuk tabungan. Rp2.500 mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari belanja, dalam setahun, ibu bisa punya cadangan dana yang lumayan buat bayar SPP anak. Ini adalah cara cerdik membohongi pengeluaran demi kebaikan dompet kita sendiri di masa yang akan datang agar tetap aman terkendali. Ibu juga bisa mencoba metode 5, yaitu menabung berdasarkan warna uang yang paling ibu sukai atau malah yang paling ibu benci keberadaannya di dalam dompet. Misalkan, ibu menetapkan kalau semua uang kertas warna ungu alias Rp10.000 harus disisihkan tanpa pengecualian apapun yang terjadi di dunia ini. Warna ungu ini jadi tanda kalau uang tersebut bukan milik ibu saat ini tapi milik ibu di masa depan yang ingin hidup lebih tenang dan nyaman.
Setiap kali dapat uang ungu, anggap saja itu adalah barang langka yang harus segera diamankan ke dalam brankas mini di pojok lemari pakaian ibu. Teknik keenam ini berhubungan erat dengan urusan dapur, yaitu menabung dari selisih belanja berkat metode food prep atau menyiapkan bahan makanan mingguan secara rapi. Dengan merencanakan menu selama 1 minggu, ibu bakal terhindar dari belanja harian yang seringkali banyak godaan beli bumbu instan atau camilan tidak perlu. Selisih uang yang biasanya habis buat jajan sembarangan itu langsung ibu masukkan ke botol bekas yang sudah dilabeli sebagai uang liburan keluarga tercinta. Ibu tetap bisa makan enak bareng keluarga, tapi di saat yang sama, ibu juga sedang membangun pondasi keuangan yang kuat tanpa harus merasa lapar. Kita masuk ke cara ketujuh, yaitu tantangan hari tanpa belanja atau nomor spend day yang bisa ibu lakukan setidaknya 2 kali dalam seminggu secara konsisten. Di hari tersebut, ibu dilarang keras mengeluarkan uang sepeser pun kecuali untuk urusan yang sifatnya darurat medis atau bencana alam kecil di dalam rumah. Uang yang seharusnya keluar untuk jajan boba atau seblak di hari itu harus langsung pindah posisi ke rekening tabungan atau celengan ayam kesayangan. Ini bukan berarti pelit ya Bu, tapi ini adalah latihan disiplin agar kita tidak menjadi budak keinginan sesaat yang seringkali berakhir menyesakkan dada. Cara ke-8 adalah dengan memanfaatkan barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai tapi masih sangat layak untuk dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkan. Coba ibu bongkar lemari atau gudang. Pasti ada baju anak yang sudah sempit atau peralatan dapur yang cuma jadi pajangan berdebu selama bertahun-tahun. Hasil penjualan barang Prilafit ini jangan dipakai buat beli barang baru lagi, tapi langsung masukkan semuanya ke dalam tabungan khusus modal usaha mandiri. Selain rumah jadi lebih lega dan rapi seperti hotel bintang 5, tabungan ibu pun bertambah secara signifikan tanpa perlu menunggu jatah uang bulanan. Tips ke-9 adalah menabung mengikuti cuaca yang sedang terjadi di luar rumah sebagai permainan seru setiap harinya bersama anak-anak di rumah saja. Kalau cuaca cerah, ibu menabung Rp5.000. Tapi kalau turun hujan, ibu harus menabung Rp10.000 sebagai biaya antisipasi malas masak. Metode ini bikin kegiatan menabung jadi tidak monoton, karena kita selalu menunggu-nunggu apa yang akan diberikan oleh alam kepada kita hari ini. Anak-anak juga bisa diajak terlibat agar mereka belajar bahwa mengelola uang itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Terakhir adalah memanfaatkan fitur otomatis di aplikasi bank atau dompet digital yang sekarang sudah sangat canggih dan memudahkan urusan kita semua sebagai ibu rumah tangga. Ibu bisa mengatur agar setiap ada uang masuk, sistem langsung memotong sebagian kecil secara otomatis untuk dipindahkan ke kantong tabungan yang terpisah. Ini cocok banget buat ibu yang merasa tidak disiplin kalau harus menyisihkan uang secara manual karena sering lupa atau hilaf di tengah jalan. Teknologi ini adalah sahabat terbaik ibu rumah tangga masa kini yang ingin tetap eksis tapi tetap punya simpanan yang terus tumbuh. Mari kita mulai langkah kecil ini sekarang juga tanpa harus menunggu hari Senin atau menunggu punya gaji tetap yang entah kapan datangnya ke dompet kita. Jadikan menabung sebagai gaya hidup yang keren dan seru agar ibu tidak merasa terbebani setiap kali harus memasukkan uang ke dalam celengan bambu. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia karena hati yang gembira adalah kunci utama agar rezeki terus mengalir deras ke dompet kita masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips-tips cerdik lainnya yang bakal bikin hidup ibu jadi lebih bermakna dan penuh dengan keberkahan finansial. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.